Minasan, ohayo gozaimasu. Ketemu lagi dengan saya Desi Cahyanti. Dalam video saya kali ini saya akan membahas tentang kalimat kausatif, yaitu si eki yang biasa disebut dalam bahasa Jepangnya. Ini adalah merupakan video tentang Chikyu Bunpo. Langsung saja, apa itu kalimat kausatif? Kalimat kausatif biasa digunakan untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Nah, di sini meminta seseorang melakukan sesuatu itu contohnya dari atasan ke bawahan, dari seorang ibu kepada anaknya, dari seorang guru kepada muridnya. Lebih lanjut kita lihat dulu di sini sebelum dalam bentuk kalimatnya kita lihat perubahan kata kerja kausatif atau si eki. Dalam bahasa Jepang, kata kerja itu ada 3 grup. Terlebih dahulu saya akan mencoba menjelaskan grup mulai dari grup yang kedua karena ini mungkin bisa dianggap lebih mudah. Grup kedua di sini saya ambil contohnya itu adalah tabemas, shirabemas, shimemas, dan sukemas. Nah, untuk tabemas, masnya langsung kita coret. Nah, kita ganti dengan sasemas. Nah, menjadi tabe sasemas. Shirabemas menjadi shirabe sasemas. Shimemas menjadi shime sasemas. Untuk sukemas menjadi suke sasemas. Jadi kuncinya di sini adalah mengubah ke bentuk sasemas dalam kalimat kausatif untuk golongan kedua. Lanjut untuk golongan ketiga. Untuk golongan ketiga di sini saya ambil kalimat contoh kosakatanya yaitu kimas. Kimas kita ubah menjadi ko sasemas. Untuk shimas menjadi sasemas. Nah, kalau dua kata kerja digabungkan, contohnya di sini adalah motte kimas menjadi motte ko sasemas. Lanjut, benkyou shimas menjadi benkyou sasemas. Nah, untuk grup ketiga tidak begitu banyak spesialnya. Nah, yang lebih perlu kita ingat di sini adalah grup pertama. Nah, grup pertama ini cukup lumayan, ada beberapa yang perlu kita pahami. Nah, di sini bunyi I biasa ya untuk golongan 1, bunyi I sebelum mas diganti menjadi bunyi A. Kemudian tambahkan semas. Nah, untuk golongan 1 ya misalnya di sini ikimas. Nah, di depan mas ada huruf Ki yang bunyinya I, maka kita ubah menjadi atau kita ganti ya menjadi bunyinya A, yaitu Ki menjadi K. Maka kita gabungkan ika semas. No mimas berikutnya mi bunyinya menjadi bunyi ma, menjadi noma semas. Asobimas bunyi bi kita ganti menjadi bunyinya ba, maka menjadi asoba semas. Lanjut oroshimas si menjadi sa, jadi oro sa semas. Nah, bagaimana minasan? Sampai sini cukup paham untuk perubahan grup 1, grup 2, dan grup 3. Nah, kalau sudah paham di sini, maka boleh kita lihat dalam bentuk kalimatnya bagaimana. Kata meminta padanannya di sini adalah menyuruh, nomor 1, dan padanan keduanya adalah mengizinkan atau bisa juga atau membiarkan. Nah, karena di sini tadi sudah saya jelaskan yang awal, yaitu kalimat ini digunakan dari orang yang lebih yang di tingkat atas ke tingkat bawah, ya, kayak atasan ke bawahan, ayah ke anak atau ibu ke anak, bisa juga guru ke murid. Berarti di sini adalah menyuruh ya, atau bisa juga mengizinkan. Kita lihat contoh di sini. Saya akan menerangkan dulu bahwa dalam kalimat kausatif
terdapat juga kata kerja intransitif, yaitu jidoshi, yang mana kata kerja yang tidak menggunakan objek, tapi di sini langsung si pelakunya yang melakukan tindakan. Ada beberapa kata kerja yang merupakan kata kerja jidoshi. Coba kita lihat ya semua. Polanya di sini orang yang menyuruh, wa, orang yang disuruh, o, kemudian kata kerja kausatif yang intransitif. Tadi kata kerja kausatif, saya masih ingat. Kemudian bentuknya sekarang kata kerjanya yang intransitif. Contoh untuk lebih bisa menasang pahami di sini, saya ambil contohnya hahawa watashi o ichibae ika semasta. Ibu menyuruh saya pergi ke pasar, ya. Seorang ibu meminta seorang anaknya pergi ke pasar. Nah, di sini bisa menasang lihat yaitu partikel o. O di sini menandakan bahwa orang yang disuruh adalah watashi. Nah, kenapa partikel o di sini? Karena tadi perlu diingat kan kita menggunakan kata kerja intransitif. Yang mana intransitif? Yaitu yang ika semasta. Ya, karena langsung watashi yang pergi. Nah, ika semasta berasal dari ikimas. Bentuk kausatifnya menjadi ika semasta. Nah, untuk masta ini bisa dikondisikan nanti sesuai dengan keadaan. Saya mengambilnya bentuk lampau di sini. Jadi, dan untuk ichibae itu adalah karena kita menggunakan kata kerja tujuan yaitu ikimas, makanya pergi ke pasar. Yang perlu menasang pahami tadi untuk kalimat kausatifnya satu, ika semesta, kemudian partikelnya adalah o di sini yaitu watashi o. Contoh nomor 2, saya ambil chichi wa ani o basu no naka de tatasemashita. Nah, ayah menyuruh abang berdiri di dalam bus. Nah, tatasemashita berasal dari tachimas. Si ekinya tatasemashita. Nah, kemudian yang menandakan bahwa apalagi jidoshi selain tatasemashita, kata kerjanya juga ani o, partikel o yang digunakan di sini. Bagaimana minasang? Apa di sini cukup paham? Kata kerja kalimat kausatif, kata kerjanya intransitif, ya. Nah, ada partikel o kita gunakan di dekat orang yang disuruh. Nah, juga kata kerja jidoshi. Nah, lanjut. Kemudian kita lihat kata kerja yang transitif, yaitu kata kerja tadoshi. Di mana kata kerja tadoshi di sini bisa kita lihat yang menggunakan objek. Selain itu baru ada pelakunya. Nah, kita lihat dalam pola kalimat orang yang menyuruh, wa, orang yang disuruh, ni. Nah, di sini bedanya ni, kemudian objek o, kata kerja kausatif transitif. Nah, tadi setelah orang yang disuruh partikelnya o, ya. Nah, di sini kita menggunakan partikel ni. Nah, itu bedanya dari pola yang pertama. Nah, kita lihat contoh. Watashi wa kodomo ni kudamono o tabe sasemashita. Nah, saya menyuruh anak makan buah-buahan. Nah, di sini orang yang disuruh adalah kodomo. Maka yang partikel yang ditutupnya adalah ni di sini. Ya. Nah, kemudian kudamono o tabemashita, tabe sasemashita. Nah, objeknya yang kata kerja tadoshi adalah kudamono. Nah, bagaimana minasang? Paham sampai sini? Tabe sasemashita berasal dari tabemas. Si ekinya tabe sasemashita. Contoh nomor 2, watashi o hahawa watashi ni ryori o sukurasemashita. Sukurasemashita berasal dari sukurimas. Sukurasemashita. Ya, orang yang disuruh adalah saya, ya. Kemudian kegiatan yang disuruhnya yaitu objek yang disuruhnya adalah membuat masakan.
Lanjut, yang ketiga, sensei wa seto ni shukudai o yarasemashita. Sensei menyuruh siswa mengerjakan tugas. Nah, orang yang disuruh adalah siswa. Sedangkan objek yang disuruh adalah tugas shukudai. Kemudian bentuk si eki-nya yarimas yaitu yarasemashita. Lanjut, kita lihat latihan. Latihan dalam contoh kata kerja intransitif, yang mana jidosinya yaitu yasumimasu, ryugakushimasu, wasuarimasu. Itu adalah kata kerja intransitif, yang mana objeknya langsung setelah kunyah. Contoh yang pertama, haha, orang yang menyuruh, musume, orang yang disuruh, kemudian yasumimasu kita ubah ke bentuk si eki-nya. Bagaimana hasilnya? Nah, haha wa musume o yomasemashita. Ibu menyuruh putrinya istirahat. Yomimas, yasumimas menjadi yamasemas. Nomor 2, cici, ani, ryugakushimasu. Cici wa ani o nihon e ryugakushimasu. Ya. Nah, berarti maaf saya tinggal nihon e-nya sebagai tujuan ryugakushimasu ya. Jadi kalau bentuk si eki-nya menjadi cici wa ani o nihon e ryugakushimasu. Ayah menyuruh abang belajar ke Jepang. Nomor 3, seto, orang yang menyuruh. Sensei, orang yang menyuruh. Seto, orang yang disuruh. Kemudian kata kerja yang disuruh adalah suarimasu. Jidoshi, sensei wa seto o suarasemashita. Guru menyuruh siswa. Latihan kata kerja transitif. Tadoshi, yang ada objeknya, yaitu benkyou shimasu, yaitu kata objeknya adalah eigo. Kemudian kakimasu, objeknya repoto. Kemudian kaimasu, objeknya yusu. Nah, itu yang menggunakan tadoshi. Kemudian yang kausatifnya bagaimana? Kita lihat. Di sini orang yang menyuruh adalah ane, orang yang disuruh adalah imoto. Kita lihat dalam bentuk kalimat si eki. Ane wa imoto ni eigo o benkyou sasemashita. Kakak menyuruh adik perempuan belajar bahasa Inggris. Latihan kedua, bucho, orang disuruh, watashi, bucho, orang yang menyuruh, watashi, orang yang disuruh. Bucho wa watashi ni repoto kake semashita. Kepala bagian menyuruh saya menulis laporan. Yang ketiga, ani, ototo, jusu o kaimasu. Ani wa ototo ni jusu o kawasemashita. Abang menyuruh adik laki-laki membeli jus. Nah, bagaimana minasan? Sampai di sini paham atas penjelasannya tentang kalimat kausatif si eki dalam kata kerja intransitif dan transitif. Untuk perlu diingat, untuk membedakan padanan menyuruh dengan mengizinkan biasanya dapat dilihat pada objeknya. Contoh, nunun-san wa musuku wo sukina hito to kekkon sasemasu. Nyonya Nunung mengizinkan anak laki-laki menikah dengan orang yang disukai. Nomor 2, watashi wa kodomo ni sukina shigoto sasemasu. Saya mengizinkan anak melakukan pekerjaan yang disukainya. Nah, di sini yang menandakan mengizinkan yaitu sukina. Ya, sukina itu sukina shigoto. Nah, sampai di sini penjelasan saya bagaimana minasan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Arigatou gozaimasu.